warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ibadah umrah merupakan ibadah yang kita laksanakan di Masjidil Haram. Nah, ibadah ini adalah ibadah sunnah bagi kita Bapak Ibu. Nah, umrah ini sering diidentikan seperti ibadah haji karena ada beberapa perbedaan. Kalau umrah kita melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan tahallul secara berurutan menggunakan kain ihram. Nah, kalau dalam pelaksanaan haji itu kita diadakan pada tanggal 8 Zulhijjah ya Bapak Ibu. Nah, dan begitu juga kalau di haji ini ada kita ritual yaitu di Padang Arafah dan begitu juga di Mina dan Muzdalifah Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu semua untuk mempelajari apa saja keistimewaan ketika kita melaksanakan umrah ini Bapak Ibu. Nah, ada 7 keistimewaan yang perlu kita jadikan ini sebagai pertimbangan kenapa kita bersegeralah untuk melakukan umrah Bapak Ibu. Karena kita mengetahui bahwasannya seperti info-info yang telah diberikan oleh Kemenak, yaitu bahwasannya untuk melakukan haji itu butuh waktu hingga belasan tahun, bahkan sampai 20 tahun lebih Bapak Ibu. Nah, jadi solusinya ya Bapak Ibu silakan mengikuti program umroh. Nah, di sini kita jelaskan 7 macam keistimewaan itu. Nah, yang pertama, umroh pahalanya menyerupai pahala haji. Nah, ini Bapak Ibu semua bahwasannya ketika Bapak Ibu melakukan umroh di bulan Ramadan, nah ini adalah kesempatan berharga Bapak Ibu ya untuk fokus selama 1 bulan di bulan Ramadan ya, mulai dari hari pertama hingga hari akhir, sehingga Bapak Ibu dengan memaksimalkan itu pahalanya sama dengan pahala haji Bapak Ibu. Jadi ini adalah momentum bagus untuk Bapak Ibu untuk memilih paket full 1 bulan Ramadan. Nah, di Abu Bakar Travel pun juga menyediakan 1 bulan full via untuk Ramadan Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa istimewanya umrah di bulan Ramadan tersebut Bapak Ibu. Nah, yang kedua, umrah itu adalah ritual untuk kesempatan Bapak Ibu untuk penghapus dosa. Jadi Bapak Ibu yang telah melakukan umroh yang pertama, nah silakan Bapak Ibu ikuti umroh yang kedua, karena rentan dari umroh yang pertama ke umroh kedua itu adalah ritual ibadah penghapus dosa Bapak Ibu. Nah, jadi kesempatan kita juga ya, itulah keistimewaan dari kenapa kita mengikuti ibadah umroh berkali-kali dalam kehidupan ini. Oke, nah yang ketiga, ibadah umroh ini adalah ibadah di mana doa-doa kita dikabulkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin bertamu, nah kita yang bertamu ke Masjidil Haram, tentu kita ini adalah tamu ke rumahnya Allah. Nah, ketika di bertamu tersebut, nah kita sampaikan berdoa, tentu yang mempunyai rumah akan mengabulkan permintaan kita semua Bapak Ibu. Jadi dengan kita berkali-kali pergi berumrah, maka kesempatan kita lah untuk mendapatkan doa yang mustajab Bapak Ibu. Jadi pergunakanlah momentum dalam kehidupan kita ini untuk bisa umrah dan mendapatkan doa yang makbul. Nah, itu yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat Bapak Ibu, keistimewaannya. Yang keempat, dengan Bapak Ibu melakukan umroh tersebut, ini adalah wujud ketakwaan Bapak Ibu semua. Karena bagaimanapun menjalani ritual umroh ini tentu kita membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu. Nah, pengorbanan itu apa saja? Mulai dari pengorbanan waktu kita Bapak Ibu. Nah, pengorbanan pemikiran dan pengorbanan finansial kita Bapak Ibu. Nah, dengan seperti itu kita dengan berkorban seperti itu untuk berjuang melakukan umrah berkali-kali, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Itu adalah keistimewaan-istimewaannya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah momentum melakukan umrah ini
Bapak Ibu bisa merefresh dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, Bapak Ibu. Ya, karena bagaimanapun ketika Bapak Ibu berada di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, di sini Bapak Ibu bisa dengan sangat leluasa untuk beribadah, Bapak Ibu, dan leluasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan momentum ini jauh lebih indah sekali, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah menyampaikan di dalam doa-doa mustajab tersebut, Bapak Ibu. Nah, itulah luar biasa sekali ya, karena bagaimanapun kehadiran kita di umroh ini tentu menjadi ketakwaan tersendiri, Bapak Ibu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam adalah untuk ibu-ibu atau para wanita yang melakukan umroh, ini adalah seperti berjihad, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagaimanapun dengan Bapak Ibu mengikuti ini sama dengan wanita yang pergi berjihad. Karena kalau pria pergi berperang, nah wanita-wanita pada zaman Nabi, maka mereka ingin berjihad, maka silakan mengikuti ritual haji dan umroh. Nah, jadi ritual umroh ini adalah bagi wanita adalah ritual jihadnya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah momentum sekali buat ibu-ibu ya, karena yang ingin berjihad inilah waktu dan wadahnya, Bapak Ibu, yaitu berumroh langsung ke Masjidil Haram. Oke, nah yang terakhir keistimewaannya adalah umroh itu mendatangkan rezeki, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu telah berniat untuk melakukan umroh, tentu ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kemudahan ini bisa dari berbagai lini, Bapak Ibu ya. Bisa dari sisi kesehatan, bisa dari sisi kesempatan, dan bahkan dari sisi yang tidak kita duga-duga, Bapak Ibu. Nah, kita lihat bahwasanya orang yang pergi umroh itu tidak ada yang kita dengar, Bapak Ibu, mereka jatuh miskin ya, tetapi bahkan orang yang telah pergi umroh tanpa kita sadari dalam 2-3 tahun ke depan ia pergi umroh lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Allah membukakan rezeki buat kita semua, bahwa kita umroh bukan jadi penghalang atau menjadi penyebab dari kemiskinan. Nah, inilah kesempatan buat Bapak Ibu dengan berjuang untuk umroh, maka rezeki Bapak Ibu pun itu sangat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Jadi perjuangkanlah umroh ini, insya Allah rezeki pun datang menghampiri Bapak Ibu semua. Nah, demikian dari 7 keistimewaan ini. Silakan Bapak Ibu ya, kuatkan hati, kuatkan iman. Kita bersama-sama bersama Abu Bakar Travel, kita pergi umroh, Bapak Ibu ya. Kita sempurnakan niat dan kita kumpulkan dana dari sekarang. Moga-moga di tahun ini juga kita bisa umroh bersama, Bapak Ibu. Akhir kata dari saya, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.